Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Yuli. Maaf pagi ini ya, saya lagi sarapan. Saya lagi di rumah mertua dan saya sarapan itu telur. Lagi sarapan sambil sarapan ya guys. Jangan bully saya ya. Apa namanya itu? Karena saya sebentar lagi mau kerja dan waktu tinggal sedikit ya. Jadi saya sambil omong sambil makan telur dan segelas air putih. Itu sarapan saya ya, karena di rumah mertua juga nggak enak mau bikin apa-apa. Ini saya bikin video kali ini itu saya mau tanggapin itu, saya acungin jempol untuk Nikita Mirzani. Dia memang melakukan kesalahan karena dia menyebut kata Habib. Dia bilang penjual obat. Mbak Nikita yang penjual obat, yang bikin obat-obat itu tradisional itu namanya tabib, bukan Habib. Jadi mungkin keseleo lidahnya Mbak Nikita atau bagaimanapun nggak tahu, tapi ya itu tidak peduli. Yang itu saya fokuskan itu tanggapan dari para lelakinya itu. Kenapa? Dia hanya lidahnya keseleo dan mengatakan Habib itu itu mungkin tabib dan kata Habib ya. Jadi ya memang dia salah. Dia mengatakan itu penjual obat. Tapi memang Nikita itu juga ada benarnya. Benarnya bagaimana? Memang kepulangannya dia itu mengganggu sekali. Sedangkan sekarang banyak saudara-saudara yang tidak berani keluar, takut virus corona itu. Mereka malah kumpul dan membuat kemacetan yang membuat waktunya orang-orang itu terbuang hanya untuk seorang Pak Imam besar itu tadi. Sedangkan Pak Imam besar itu dalam keadaan begini dia pulang sekali pulang buat kerusuhan. Dan yang saya kecewanya itu Pak Imam itu khotbah, katanya polisi jagain lonte, cie katanya. Ya mungkin kalau dia lihat video saya atau penggemarnya lihat video saya ini, dia akan mengatakan, cie ada lonte, belain lonte. Ya tidak apa-apa, nggak masalah itu. Anda mau ngomong apa terserah. Tapi kecewanya sebagai seorang laki-laki, tidak pantas kalian itu mengatakan seorang janda 3 anak, mengatakan sebegitu kasarnya. Jadi telur saya cuma makan putihnya saja, kuningnya saya tidak makan, jadi saya makan 2. Well, itu lanjutkan tadi itu tentang Pak Imam besar itu yang kalian memakai jubah kehormatan. Kasihanlah, jangan menghina itu jubah kalian sendiri. Dengan jangan membungkus itu ya. Mau omong bagaimana ya? Kalau mau omong terus terang saya takut terlalu kasar. Tapi kalau mau tidak omong, ya gimana juga itu ya. Jangan membungkus itu. Bangkai itu di kain serbang, kasihan kainnya, mahal-mahal orang tenun. Kau hanya gunakan untuk membungkus hatimu yang busuk itu. Kasihan juga nama penciptamu. Kau pakai dia untuk membuat menyakiti orang-orang. Kau bilang hanya minta keadilan. Di mana juga keadilan? Siapa yang menzolimi Anda? Ya hanya Anda yang menzolimi orang-orang. Banyak kasus-kasus itu yang belum itu. Banyak kasus-kasus yang belum Anda selesaikan itu. Tapi itu bukan urusan saya sih. Cuma urusan saya di sini itu, saya tidak suka itu kalian mengatakan kata-kata kasar pada seorang perempuan itu. Dia punya anak, punya orang tua, punya keluarga. Mengatakan perempuan seenak-enak jidatnya sendiri itu, apalagi itu si Maher itu. Apalagi itu si Maher itu mengatakan Anda ini banci atau benar-benar laki-laki sih.
Masa menghadapi seorang perempuan janda 3 anak yang tidak ada suaminya yang membela harus membawa laskar 800 orang untuk menghadapi seorang perempuan. Boleh hebat nih kita Mirzani itu. Berarti dia punya kekuatan yang luar biasa sampai si Maher pun keter-keter, tidak punya keberanian untuk melawan seorang Nikita Mirzani. Dia harus membawa 800 orang untuk ada di depannya, biar dia di belakang yang ngawasi begitu. Lah kalau misalnya kesetrum itu kan yang mati kan orang lain, bukan dia. Ya pintar kau mengorbankan orang demi keselamatanmu itu. Mengatakan menjual tanda kutip itu. Lah, apa kamu pernah beli? Kok tahu dia jual itu? Kalau omong ini kasihan. Yang saya masalahkan di sini, Anda khotbah di depan publik begitu ya. Ada anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur, mereka akan itu, apalagi anak-anak kecil itu rentan sekali pas anak-anak lagi puber. Dia melihat itu khotbah Anda seperti itu, dia akan mencontohkan, dia akan membandingkan. Oh, orang tua saya aja orang biasa-biasa kok nggak boleh. Sedangkan itu mereka jadi imam, boleh bicara seperti itu, boleh. Jadi mereka akan mencontohkan. Mereka akan mencontohkan kalau pembicaraan itu benar. Jadi kesalahan itu bisa dianggap benar oleh mereka karena Anda yang mencontohkan. Anda sebagai pemuka, harusnya itu Anda itu bisa mencontohkan yang baik. Ya Nikita Mirzani kan bukan orang biasa, dia itu kan artis. Pasti kan dia punya email, punya Instagram, punya Twitter, terus punya akses internet lainnya yang bisa Anda kasih teks message untuk dia gitu. Bisa mengirimkan pesan untuk dia dan bisa kasih tahu Mbak Nikita omongnya jangan begitu. Bisa secara baik-baik. Kenapa? Overacting amat loh. Laki-laki omong kasar begitu, waduh. Untung di negara kita ini. Kalau di luar negeri sana ngomong begitu, presiden pun bisa diborgol. Saya bilang, coba Google itu. Presiden Tsai Ing-wen, presiden itu lain-lainnya itu pernah nggak ngomong begitu? Kasarnya begitu. Presiden pun bisa diborgol, bisa langsung diturunin karena tidak pantas untuk menjadi contoh untuk generasi penerus. Apalagi yang kalian itu bilangnya pemuka agama membela keadilan. Keadilan yang mana? Ada juga kalian yang bentuk itu forum-forum itu untuk menzolimi orang lain. Hanya kalian yang itu untuk menzolimi orang lain. Mana ada orang menzolimi kalian? Omong diputar balik gitu. Kasihan itu anak cucu saya, anak cucu generasi penerus ini. Kasihan Bung Karno itu berjuang setengah mati untuk kemerdekaan Indonesia. Kalian datang bikin resek. Kalian yang baru lahir nongol langsung bikin kerusuhan begitu, bikin malu nama Indonesia, bikin rusak generasi penerus. Itu mendidik khotbah seperti itu tuh contoh yang tidak baik itu untuk anak-anak generasi penerus itu. Merusak generasi penerus itu. Tidak mendidik. Mau bully saya mau apa, I don't care.